Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, mari kita kembali mulai pengajian kita dengan baca basmalah. Ya, kembali kita pada kajian kita, ya, hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Sekarang kita sudah masuk kepada episode yang ke-6. Ya, bagi para pemirsa, penonton yang mengikuti acara ini, ya, kalau baru sekarang mengikut, silahkan lihat episode-episode sebelumnya. Ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas hakikat ujian dalam kehidupan. Nah, hari ini masih kita membahas tentang karakteristik ujian. Ya, sifat-sifat ujian itu seperti apa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Mulai kapan ujian itu datang? Saat kita berada dalam perut ibu kita, itu sudah diuji manusia. Ya, jadi saat kita sudah berada dalam perut ibu kita, itu kita sudah diuji. Ya, sampai nanti kita mati. Lahir diuji sampai mati, sampai kita nanti meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian itu bukan hanya sekedar sampai mati. Bagi orang yang tidak lulus ujian di dunia, itu akan menghadapi ujian-ujian berikutnya, pertanyaan-pertanyaan berikut. Tapi bagi orang yang sudah lulus, insya Allah pada ujian berikutnya dia akan lulus dengan baik. Tapi kalau di dunia tidak lulus, ketika hidup tidak lulus, maka akan menghadapi ujian yang berat nanti setelah mati. Lebih bagus kita lulus sekarang, perjuangkan sekarang, perbaiki sekarang, tobat sekarang. Insya Allah setelah mati nanti kita akan menikmati hasil ujian itu. Tapi orang yang nggak lulus, ya nanti di kuburnya kena uji lagi, di hari kiamat diuji lagi. Bahkan na'udzubillah kalau sampai masuk neraka karena udah tidak lulus semuanya, akhirnya dia ujian selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Karena arti ujian itu juga bisa nanti pada konteks neraka itu adalah siksa. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua, hari ini kita mulai masuk pada bahasan yang kedua. Apa karakteristik ujian yang kedua? Nah, setiap ujian manusia itu, ya, pada hakikatnya sama kualitasnya, atau bahasa kitanya kekuatannya sama. Nggak ada orang yang diuji lebih berat dari yang lain, itu nggak ada. Pada hakikatnya sama semua. Yang membedakan itu hanya tipe-tipenya saja, sama semuanya. Jadi jangan sampai kita merasa ujian saya lebih berat dari ujian. Kayaknya ujian saya lebih berat dari ujian dia. Tidak, ujiannya sama, beratnya sama berat. Karena Allah itu Maha Adil. Semua manusia menghadapi ujian dan ujiannya sama beratnya tiap manusia. Nah, kita merasa kita lebih berat dari orang lain karena kita merasakan 100% ujian itu, sementara kita ngelihat orang cuma mungkin 5 atau 10% yang nampak di permukaan saja kita ngelihat ujiannya. Sehingga kita katakan ujian dia lebih ringan daripada ujian kita. Kalau kita selami 100% juga ujian orang itu, mungkin kita rasa, oh ujiannya mungkin lebih berat daripada ujian saya. Banyak orang gitu, kan kita sering selalu ngeliat itu. Yang kita lihat orang kan permukaannya saja. Kadang-kadang yang indah-indahnya kita lihat, yang beratnya kan nggak nampak. Ya, bahkan sampai ada pepatah mengatakan, ya ini buat ibu-ibu ya, ada buat kita juga. Ya, rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri, kan sering begitu. Karena sering melihat orang lain seperti itu. Dan kita selalu melihat kita lebih berat, orang lain lebih bagus. Tidak. Karena kita ngelihat cuman sepintas saja orang itu. Tapi kalau kita dalami mungkin dia lebih berat. Tapi kembali kepada tadi, pada akhir semua manusia ujiannya sama
beratnya. Yang beda itu apa? Tipenya saja. Ada orang diuji miskinnya lebih lama, ada orang diuji kaya. Pertanyaannya, mana lebih berat? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian susah atau ujian senang? Mana lebih berat? Mana lebih berat? Sebenarnya sama beratnya. Cuman karena kita hawa nafsu kita, kayaknya ujian senang itu kita anggap lebih ringan, lebih enak gitu. Soalnya kok di ujian miskin, kok saya diuji sakit, kok saya diuji susah, dia diuji senang, dia diuji kaya, dia diuji terkenal. Enak kali dia. Enggak. Karena pada hakikatnya senang itu juga bagian dari ujian. Kaya itu bagian dari ujian. Ketenaran itu bagian dari ujian. Kelapangan itu juga bagian dari ujian. Cuman tipenya beda. Makanya nanti kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tipe-tipe ujian. Ada apa aja tipe ujian. Kalau kita tahu tipe itu, malah kok dalam satu konteks yang kecil, ujian orang kaya lebih berat daripada ujian orang miskin sebenarnya. Kenapa lebih berat orang miskin? Orang miskin itu cuma satu aja. Kalau diuji susah cuma sabar dong. Kalau uji orang kaya itu ujiannya banyak banget. Di samping kayanya harus sedekah, tidak boleh sombong. Oh, coba. Tidak boleh sombong. Orang miskin, ada yang sombong nggak? Ada nggak orang miskin yang sombong? Rasanya hampir nggak ada. Kalau ada orang miskin sombong itu terlalu. Orang kaya banyak. Jadi ujiannya lebih berat. Kenapa? Dia ujiannya walaupun kayaknya ringan, tapi ada rentetan ujiannya. Tidak boleh sombong. Ya, nggak boleh mewah-mewah. Nggak boleh menghambur-hamburkan harta. Banyak kali larangannya. Kalau orang miskin mana ada? Kau miskin, sabar ya udah cukup, sabar selesai. Ada orang miskin, nggak boleh menghambur-hamburkan harta, ada nggak? Orang miskin dilarang sombong. Mana ada orang miskin yang sombong? Orang miskin dilarang hambur-hambur harta. Boro-boro hambur harta. Yang ada aja nggak cukup, mau dihambur-hamburkan. Nggak boleh mewah-mewah. Boro-boro mau mewah orang miskin. Jadi kalau kita lihat sini bisa jadi orang kaya itu lebih berat. Karena ujiannya banyak rentetannya. Banyak tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu bagian dari ujian juga. Jadi pada hakikatnya tidak ada orangnya. Jadi sama beratnya. Cuman apa? Cuman tipenya beda. Tapi Ustadz, saya ada keterangan. Nah ini kadang-kadang sering nanya-nanya nih. Saya dengar hadis katanya makin tinggi iman orang, makin berat ujiannya. Pernah dengar hadis gitu? Ada. Loh, kok itu buktinya ada orang yang makin tinggi imannya, makin berat ujiannya? Sampai ada orang mengatakan, aku nggak mau banyak, tinggi-tinggilah imanku. Gak usah aku tingkatkan, nanti kalau aku tingkatkan imanku, berat kali ujiannya. Nah, ini salah model begini. Sebenarnya walaupun ujiannya kayaknya lebih berat karena imannya tinggi, tetap aja sama. Ini kita lihat pakai hukum perbandingan. Lihat ya, di papan tulis ini kita pakai hukum perbandingan. Ya, ini kita lihat pakai hukum perbandingan. Ya kalau ditengok apple to apple memang kayaknya lebih berat. Ya, orang kapasitas 100, ujiannya 100. Orang yang kapasitasnya 1000, nilai ujiannya 1000 juga. Makin tinggi imannya, ini makin tinggi. Imannya 1000. Tapi nilai ujiannya 1000 juga. Ada orang yang makin tinggi lagi, ya 10.000. Ya, ujiannya ya 10.000 juga. Memang kalau kita tengok yang di bawahnya mana lebih besar? 1000 atau 100? Mana lebih besar? 10.000 atau 1000? Tapi kelihat pembandingnya, lihat kekuatannya sama, 100 bagi 100, 1, 1000 bagi 1000, 1, 10.000 bagi 1000, 10.000 bagi 10.000, pada akhirnya sama nggak nih? Jadi jangan dilihat jangan dilihat beratnya, tapi lihat kekuatannya. Ya pantas dong, masa orang yang kekuatannya 1000, ujiannya 100, ya nggak apa namanya? Ya kita juga nggak mau penghinaan namanya. Anak SMA dikasih ujian anak SD, mau nggak? Kalian udah SMA dikasih ujian anak SD, mau nggak kalian? Penghinaan namanya. Ya orang SD ujiannya ya selevelnya anak SD.
Kalau anaknya SMA, ujiannya levelnya anak SMA. Kalau orangnya udah kuliah, ujiannya level kuliah juga. Ya kalau yang nengok orang kuliah ditengok dari SD ya susah lah. Tapi kalau bagi orang kuliah, ujian kuliah itu biasa. Sama beratnya seperti ujian SD bagi anak SD. Jadi gitu, harus begitu. Pada akhirnya sama. Jangan kita merasa lebih berat. Maka pembandingnya, pakai pembandingnya kan sama semua nih. 100 bagi 100, 1. 1000 bagi 1000, 1. 10.000 bagi 1, sama. Tapi kalau kita bandingkan yang di atasnya memang lebih tinggi di sana. Tapi lihat pembandingnya, sama. Anak SMA dikasih ujian tambah-tambah. Anak SMA ujiannya 2 tambah 2 berapa? Anak SMA, penghinaan namanya. Ya ujiannya ya, apakah integral kah, kalkulus kah, aljabar kah? Jadi begitu. Oke, paham maksudnya ya? Jadi kalau ada hadis mengatakan makin tinggi iman, makin berat ujiannya, sebenarnya sama juga. Kenapa? Kekuatan imannya juga kuat menahan ujian yang. Makanya yang ketiga, karakteristik yang ketiga, bagiannya apa? Ya, Allah tidak memberi beban kepada manusia sebatas kemampuannya, melebihi kemampuannya. Jadi yang ketiga, karakteristik ujian apa? Ujian yang Allah berikan pasti kita bisa menghadapi. Kan tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita. Tidak ada. La yukallifullah nafsan illa. Banyak ayat yang model seperti itu. Terutama lihat surat 2 ayat 286. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban melainkan sebatas kemampuan kita. Ya begitu. Jadi gak ada orang yang, tapi Ustadz, saya rasanya kok gak kuat. Berarti ujian nih, saya gak bisa dong. Kasihnya di luar kemampuan saya, enggak. Kalau ada kita merasa ujian lebih besar dari kemampuan kita, itu sebenarnya perasaan kita doang. Jangan-jangan kita memang gak siap. Salah sendiri, kenapa gak siap? Maka siapkan diri kita. Orang gak belajar, ujian yang mudah pun akan terasa. Orang gak belajar, ujian yang mudah pun terasa berat. Orang yang siap, ujian yang payah pun akan terasa biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya kalau kita merasa gak kuat, ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kita gak siap, gak mempersiapkan diri. Gak persiapkan diri. Yang kedua, jangan-jangan kita belum nyobanya, belum belum fight, belum sampai maksimal kita mencobanya. Maka di dalam konteks ujian, hadapi sampai di ujung, pasti ada kemudahan. Allah tidak beri beban di luar kemampuan kita. Hukum-hukum Allah pun semua kita bisa jalani. Bahkan kalau kita lagi darurat, boleh kita melanggar hukum karena darurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Ketika sudah darurat, la yukallifullah nafsan. Lihat hukum Allah, mana yang tidak bisa kita kerjakan, semua bisa kita kerjakan. Salat berat enggak? Salat berat enggak? Enggak. Tapi saat dia berat, ketika kita sakit, ya berat untuk berwudu, disuruh tayamum, enggak apa-apa. Saking beratnya mungkin karena kita sakit, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Begitu. Bahkan kalau nggak bisa lagi ngomong, ya pakai isyarat mata. Mata pun tak bisa isyarat, udah mati, ya disolatkan juga. Solat juga. Itu. Ada yang berat. Puasa berat. Bagi orang sakit tidak perlu puasa. Bahkan kalau sakitnya terus nggak bisa dia qadha, dia tinggal bayar fidyah. Jadi hukum Allah pun bisa kita sebatas kemampuan. Begitu nggak bisa kita, maka hukum menjadi longgar. Disuruh makan yang halal, kapanpun dalam kondisi normal harus makan yang halal. Halal, makanan itu ujian, makan halal itu ujian. Tapi kondisi darurat nggak ada yang halal. Kita di hutan, nggak ketemu rusa, payah ya rusa nyarinya. Ya nggak ketemu kelinci, tinggal ada babi doang. Jadi pun agak berusaha dikit juga, ya udahlah itu yang dapat. Kalau nggak ada makan yang lain, misalnya. Kalau nggak mati.
Mau makan pohon-pohonan, nggak sanggup kita makannya. Makan kayu semuanya misalnya. Mati kita makannya. Tinggal yaudah yang haram, daripada mati, boleh. Diperbolehkan makan yang haram. Nggak ada minuman kecuali khamar haram, tapi kondisi tidak ada minuman ketika itu mati, kita boleh. Tapi sewajarnya. Jangan, makanya dalam kan ghairu baghin wala adin. Tidak boleh sengaja dan juga nggak boleh berlebih-lebihan. Mumpung sekarang di negeri kita nggak ada lagi dapat yang halal, nah sekarang ada babi, makan sekanyang-kanyangnya, nggak boleh. Makan sekedar menghilangkan rasa lapar. Jadi begitu. Jadi hukum pun begitu dia berat akan turun di luar kemampuan kita, akan turun. Membunuh orang boleh nggak? Membunuh orang boleh nggak? Nggak boleh, haram. Tapi saat kita terdesak harus dibunuh orang, pilihannya kalau kita mati dia mati, apa boleh buat? Karena dia mau membunuh, apa boleh buat? Harus kita melawan, harus bela diri. Begitulah ujian itu. Jadi tidak ada ujian yang di luar batas kemampuan kita. Orang nggak punya harta nggak wajib zakat. Orang yang nggak cukup uang nggak wajib haji. Orang yang nggak sehat, sakit nggak wajib puasa. Semua ada keringan, kecuali sholat lah. Sholat pun bagi orang yang haid, wanita nifas pun tidak wajib, meninggalkan malah tidak boleh sholat. Jadi hukum itu begitu. Jadi tidak ada hukum Allah atau ujian itu yang melebihi batas kemampuan manusia. Semua bisa. Jadi kalau kita nggak mampu, dua kemungkinan. Satu apa? Kita nggak siap. Yang kedua, kita belum coba sampai batas terakhir. Maka coba dulu. Nanti begitu di ujung pasti ada kemudahan. Insya Allah. Nah sekarang itu yang ketiga, karakteristik 3. Yang keempat, karakteristik ujian itu, ya kita tidak bisa milih ujian. Aku milih pengen ujian inilah. Ya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa milih, tapi pada umumnya kita nggak bisa milih ujian. Allah tentukan melalui takdirnya. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah siapkan takdir itu, Allah jadikan takdir itu, dan kita berjalan sesuai dengan takdir kita masing-masing. Kita nggak bisa milih ujian kita. Ujian itu dia bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa milih. Aku pengen ujiannya yang enak-enak aja, nggak bisa. Kalaupun kita berusaha ya bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau sesuai dengan takdir kita ya kita dapat. Saya pengen dapat ujian jadi orang kaya, boleh kau coba. Silakan aja. Kalau memang sesuai dengan takdirmu, kau jadi kaya. Tapi kalau nggak sesuai dengan takdirmu, kau tetap miskin. Nah ujian kamu itu. Jadi kita tidak bisa memilih ujian. Walaupun ada beberapa kasus kita bisa milih. Kalau memang sesuai dengan sunnatullahnya, sesuai dengan takdirnya kita dapat. Tapi kalau enggak ya kita sabar saja. Jadi manusia tidak bisa memilih ujian. Siapa yang menentukan ujian itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan bukan apa namanya, bukan jenis, yang penting kita lulus. Ngapain milih ujian yang lebih berat? Atau ujian yang di luar kita pikir kayaknya ujian orang itu lebih ringan. Ternyata kalau dikasih itu kita jangan-jangan nggak lulus. Jangan-jangan nggak lulus. Ya, lihat dalam surat ke-42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau seandainya Allah melapangkan rezeki seorang hambanya, la baghaw fil ard, bisa jadi dia pasti dia bikin kerusakan di muka bumi. Pasti dia akan sombong nantinya. La baghaw itu bisa sombong, bisa buat kerusakan fil ard di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin, tapi Allah berikan dia rezeki yang sekedarnya untuk kehidupannya. Mayasa yang Allah kehendaki. Kenapa? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena Allah maha mengerti keadaan hambanya dan maha melihat. Jadi ada mengatakan apa? Jadi ada orang yang udah jungkir balik masih miskin juga. Kenapa? Dalam ilmu Allah kalau dia dikasih kaya nanti dia sombong dan bikin kerusakan. Makanya Allah batasi. Bisa begitu. Di dalam konteks ayat ini, ya, bisa jadi kalau kita pengen ujian orang lain, kita dapat itu, kita nggak lulus di situ. Ada yang dilihat dalam sejarah
Rasulullah, orang yang tadinya soleh namanya Sa'labah itu ngotot banget, dia miskin. Berkali-kali dia minta, ya Rasulullah, saya doakan saya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, jangan. Kalau jadi orang kaya kau nanti kurang ibadahmu, nggak jadi orang bersyukur kau nanti. Nggak akan seperti ini lagi kau rajin ke masjid. Enggak ya Rasulullah, enggak, aku ngotot banget dia. Ya, Sa'labah itu orang yang rajin ke masjid, dia ahli masjid. Cuman dia setiap habis sholat langsung buru-buru pulang ke rumah. Kenapa? Tukaran istrinya yang pakai kain dia sholat, supaya istrinya bisa sholat. Ya, jadi gitu. Jadi karena saking miskinnya dia minta sama Rasulullah supaya dia dijadikan orang kaya, didoakan jadi orang kaya. Rasulullah berkali-kali bilang, jangan, nanti kau nggak kuat. Karena dia ngotot terus, ya sudah. Udah diingatkan oleh Rasulullah, nggak mau juga, masih juga. Oke, saya doakan kamu jadi orang kaya. Bukan minta orang soleh deh, jadi orang kaya. Didoakan Rasulullah jadi orang kaya, dikasih sepasang apa? Sepasang kambing, jantan dan betina. Sudah, mulailah dia ngangon, menggembalakan kambing. Awalnya masih di pinggir kota, masih rajin ke masjid, tapi mulai terlambat. Kenapa? Sibuk ngurus kambing. Makin lama kambingnya makin banyak. Setelah makin banyak, mulai keluar kota, mulai jarang, mulai sholat subuh doang baru ke masjid. Lama makin banyak, makin jauh lagi. Akhirnya 5 waktu tidak lagi, cuman Jumatan doang. Makin banyak, makin jauh lagi. Akhirnya Jumatan pun tidak. Sholat setahun sekali. Sampai Rasulullah katakan, celaka Sa'labah, kata Rasul. Celaka Sa'labah. Kayak begitu. Bahkan dalam riwayat, ya, Rasulullah minta zakat sama dia, tolong ambil zakat salah. Dia menolak membayar zakat. Dia mengatakan ini harta dari hasil kerja. Mulai sombong. Ini kerjaan aku. Ini karena hasil karyaku. Wah, mulai kayak Fir'aun, sombong. Nggak mau dia bayar zakat, dia menolak membayar zakat. Berkali-kali diminta, menolak. Terakhir kata Rasulullah, jangan lagi terima zakat dari Sa'labah. Rupanya satu saat dia sadar, dia pengen bayar zakat ke Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak diterima zakatmu. Tolak Rasulullah zakat. Sampai Rasulullah meninggal, dia nggak bisa bayar zakat. Rasulullah meninggal, dia kasih zakat sama Abu Bakar. Abu Bakar menolaknya karena tidak mau menerima zakat dari orang yang pernah ditolak Nabi. Begitu juga di zaman Umar. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak membayar zakat karena tidak diterima zakat. Bayangkan, matinya apa? Su'ul khotimah. Gara-gara apa? Gara-gara memaksa minta apa? Minta ujian apa? Minta ujian apa? Senang. Padahal Rasul bilang kau nggak kuat, maksa, ngotot. Sudah. Maka kita juga gitu. Mulai sekarang kalau dalam doa jangan ngotot, ya Allah, kalau ini kuat aku nanggungkan ujian ini kasih. Kalau nggak kuat kasih aku bisa kuat, ya Allah. Itu aja doanya. Supaya kita kuat. Jangan minta ngotot. Karena kalau ngotot bisa jadi Allah kasih, tapi mintalah jadi orang soleh. Mintalah jadi orang yang lulus ujian. Mintalah orang yang dapat ridho. Jangan minta senang. Karena belum tentu kita lulus ujian ketika diberi senang. Jangan pengen jadi pejabat. Belum tentu kita lulus ketika kita menjabat. Jangan pengen jadi orang terkenal. Belum tentu kita lulus ketika jadi orang yang terkenal. Tapi mintalah jadi orang soleh. Mintalah dapat ridho. Mintalah diberi ujian yang kita sanggup menanggungnya. Sanggup kita menanggungnya. Saya juga sering gitu, ya Allah kasih saya harta sebatas saya bisa bersyukur dengan harta itu. Jangan kau kasih aku harta yang aku gak kuat nanti. Karena kalau kita nanti banyak harta, pikirnya macam-macam. Pengen ini, pengen kawin lagi lah, pengen mewah lah, pengen ini loh, baju jas lah, pengen tampilan gak kuat kita nanti. Itu yang keempat. Yang keempat apa? Jadi Allah memberi ujian kepada kita, tidak bisa kita milih. Semua bisa milih, bisa maksa. Ya, kalau memang Allah berkehendak ya dikasih, kalau Allah berkehendak enggak dikasih. Terima saja aja. Ujian itu. Nah, yang kelima, yang terakhir, ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, kita bisa lulus di situ. Makanya prasangka baik sama Allah. Ujian yang kita hadapi sekarang ini yang terbaik Allah berikan. Makanya gak usah ngotot pengen ujian orang lain. Walaupun berat mungkin kita rasa ujian kita saat ini, itulah yang terbaik yang menurut ilmu Allah kita lulus di situ. Maka jalani ujian itu dengan baik. Persiapkan dengan baik, jalani, insya Allah kita lulus di situ.
Jangan berharap ujian dan juga jangan iri dengan ujian. Apa kita iri sama ujian orang lain? Kalau kita gini, nggak usah iri sama orang kaya, sama orang terkenal, orang pejabat, orang apa, nggak usah iri kita. Orang dia itu juga ujian kok. Mari kita hadapi ujian kita sendiri. Insya Allah. Jadi kalau kita sabar dengan ujian kita, hadapi ujian kita, inilah ujian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, biar kita bisa. Yang penting kan lulus ujian. Daripada dikasih ujian lain yang kita pikir enak tapi kita tidak lulus di situ. Jadi yang kelima apa? Ujian diberikan yang kita hadapi sekarang itu adalah yang terbaik. Makanya prasangka baik terus sama Allah. Seberat apapun bisa kita hadapi. Jadi ya, bisa kita hadapi, kita kuat, dan itu adalah yang terbaik. Pasti kita akan prasangka baik selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian kita. Ujian dibuat kita jadi anak yatim, ada orang suaminya meninggal, ada diuji cacat, ada diuji lahir tubuh tidak lengkap, ada diuji dengan kemiskinan, ada diuji dengan kesulitan, ada diuji dengan sakit yang gak sembuh-sembuh. Itu semua adalah ujian, hadapi saja, itu yang terbaik menurut Allah, kita akan lulus. Ya. Termasuk juga ujian senang-senang, hati-hati juga. Kita makanya orang di ujian senang juga hati-hati. Ya, bagi yang diuji senang juga hati-hati karena itu ujian. Bisa jadi Anda terpeleset nanti dengan ujian itu. Jangan, hati-hati tetap. Jadi diuji sulit jangan putus asa, diuji senang jangan merasa bangga. Jangan merasa sombong karena itu ujian. Berbahaya. Ya. Tapi Ustadz, gimana kalau ada orang yang diuji ternyata dia nggak lulus, padahal itu yang terbaik, berarti yang salah orang itu. Dia merasa nggak kuat, yang salah dia. Karena menurut ilmu Allah kau tuh mampu, menurut ilmu Allah kau tuh bisa, menurut Allah kau tuh lulus. Tapi ternyata dia nggak mau, akhirnya dia nggak lulus. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah diri sendiri. Menurut Allah kau mampu. Menurut Allah kok bisa, tapi kenapa dia nggak bisa? Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang tidak lulus atau merasa berat, kemungkinan dua. Satu apa? Dia nggak siap. Yang kedua dia nggak mau. Orang kafir itu nggak mau diuji, nggak percaya dia ujian. Nggak ada ujian kata orang kafir. Termasuk juga orang-orang zalim, nggak percaya dia ada ujian. Sehingga mereka hidup bebas di dunia ini. Ya, merasa hidup ini adalah tidak ada tanggung jawab, tidak ada ujiannya, bebas mereka. Mereka tidak mau ibadah, mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah, mereka melanggar aturan-aturan Allah, berbuat semaunya. Ya mereka menolak bahwa hidup ini adalah ujian. Ya mereka tidak beriman. Nah ada juga orang yang beriman tapi dia tidak siap, dia percaya ada ujian, dia yakin bahwa ini ujian, tapi dia nggak siapkan dirinya gitu loh. Dia nggak siapkan dirinya, nggak mau belajar, nggak mau ibadah, nggak mau bersama kaum muslimin biar dia sanggup menanggung ujian. Ya akhirnya dia nggak lulus juga. Jadi orang nggak lulus ujian, padahal menurut ilmu Allah dia mampu. Kenapa? Satu, pertama menolak, nggak mau ikut ujian. Yang kedua, ya kalau nggak mau ikut ujian ya nggak lulus ujian lah. Udah gugur dari awal. Kalau ikut tapi main-main nggak siap juga nggak lulus juga. Yang lulus siapa? Mengikuti ujian dan siap bersungguh-sungguh mengerjakannya, insya Allah lulus. Yang terakhir, makin terasa kita ujian itu berat, makin besar pahalanya. Nah, itu dia, itu hebatnya. Makin terasa kita ujian itu berat, makin besar pahalanya, makin besar rewardnya. Orang kaya menyumbang 10.000, berat atau ringan? Berat atau ringan bagi orang kaya? Ringan. Pahalanya ya segitu. Orang miskin yang susah, makannya susah, dia bersedekah 10.000. Nilainya gimana? Lebih berat yang miskin. Maka nilai sedekah orang miskin yang 10.000 asal ikhlas itu lebih tinggi. Jadi makin berat kita terasa ujian itu, makin besar nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian misalnya merokok. Tidak merokok bagi orang yang merokok, berat nggak? Tidak merokok bagi orang yang merokok, berat nggak?
Berat nggak? Enggak lah. Tidak merokok bagi orang yang tidak merokok berat nggak? Ya nggak berat lah. Saya ditawari, Ustadz rokok, ya saya nggak suka rokok. Nggak, saya bilang. Berpahala nggak saya? Berpahala. Tapi nilainya kecil. Kenapa? Kenapa? Saya tidak merokok. Tapi kalau seorang yang perokok mulai berhenti merokok, ditawari rokok, rokok mas. Maaf ya, saya udah berhenti merokok. Oh, berat nggak? Berat nggak? Pahalanya. Makanya merokok berhentilah, pahala Anda besar sekali. Mantap. Gitu. Jadi makin berat ujian kita rasakan. Ini personal. Ya ini personal. Beda-beda orang. Menurut seseorang mungkin ini berat, bagi menurut orang lain bukan berat. Bagi ini personal. Makin berat kita ke masjid, kita tetap ke masjid, makin besar nilainya. Makin berat kita terasa puasa, tapi kita puasa, makin besar nilainya. Jadi makin berat kita terasa satu ujian, itulah maha baiknya Allah. Nilainya pun makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah 6 karakteristik ujian. Kalau kita tahu ini, kita lebih asik. Lebih bisa kita hadapi. Tetap juga harus berusaha. Oh ternyata ujian itu kayak gitu ya. Oh insya Allah mudah-mudahan kita jadi siap. Kalau kita dapat prasangka baik, kok terasa nggak kuat, mohon kepada Allah dan yakin pahalanya makin berat, makin tinggi dia. Ini membuat kita menjadi semangat. Jadi ringan kita menghadapi ujian itu. Kenapa? Kita tahu karakteristiknya, tahu kita sifatnya. Jadi ibarat menghadapi musuh, kalau kita tahu kekuatan musuh, kita apa? Pasti bisa mengalahkan. Sama. Kalau kita tahu karakteristik sifat-sifat ujian, kita tahu, insya Allah kita bisa menghadapi dengan baik. Mudah-mudahan kita semua di sini lulus ujian. Ya, kita berusaha dan lulus ujian. Ya, mudah-mudahan yang makin berat terasa ujian, yakinlah bahwa Anda bisa menghadapi ujian itu, dan yakinlah makin berat Anda rasakan, makin besar nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang enggak terasa, tiba-tiba ketika meninggal nanti kita, ya Allah kita lihat nilainya, betapa kita menjadi bersyukur ya Allah. Malah kadang-kadang ya, kalau dinampakkan pahala ujian itu sama kita bilang ini, ya Allah, kok dulu nggak lebih berat lagi kau kasih? Apa begitu? Jadi kalau kita dinampakkan pahala betapa beratnya ujian itu, misalnya ini kita menghadapi ujian A, ya kita dikasih ujian A. Begitu kita dinampakkan yang gaib pahalanya gitu besarnya, kita bilang ya Allah, kenapa nggak kau kasih ujian yang A plus. Wow. Kenapa sangkin? Makanya Allah sembunyikan. Kalau dinampakkan, ternyata kecil banget. Jadi kalau dinampakkan pahala ujian kita itu, kita akan merasa merasa ujian ini akan mudah kita hadapi. Jadi sini namanya iman. Sekarang sabar saja, lihat nanti pahalanya akan besar Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Tuh, contoh yang ini ya, sedikit contoh ya, sebagai penutup. Ini biar tambah semangat nih. Jadi prasangka baik sama Allah. Prasangka baik itu akan terasa ringan kalau prasangka baik. Jadi sahabat, rumahnya jauh banget dari masjid. Pokoknya di zaman sahabat itu rumah yang paling jauh dari masjid dia, tapi dia rajin tetap ke masjid. Suatu saat dia bilang ini, ya Rasulullah, doakan saya biar saya bisa pindah rumah saya dekat masjid. Kata Rasulullah apa? Nggak usah, kau tetap aja di sana. Karena langkahmu itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah biar aja, enggak usah pindah dekat. Biar aja kau di sana. Dia itu kalau ke masjid, ya itu berjalan sampai jauh sekali, sampai berjam-jam bahasa kita. Bahkan dia kalau ke masjid itu bawa bekal. Jadi begitu. Bawa bekal ya. Saking enggak mungkin dia ke masjid langsung, kalau kita kan bisa pulang balik, dia enggak bisa. Mungkin berkali-kali dia sholat baru dia pulang. Sampai dia bawa bekal. Ya. Jadi suatu saat dia pergi ke masjid, itu mungkin kalau dari pagi-pagi itu sebelum subuh itu udah jauh, mungkin jam 2, jam 3 udah ke masjid ya. Dia pakai baju double. Ya, selalu bawa bekal. Gitulah setiap hari pekerjaan dia. Rupanya di zaman itu dia meninggal. Rasulullah masih hidup, dia meninggal. Rasulullah bertanya, sepulan kemana? Kok nggak berapa hari nggak ngelihat? Ya Rasulullah, sepulan sudah meninggal. Loh, udah meninggal. Ayo kita ke sana. Rasulullah nggak tahu. Rasulullah akhirnya
takziah ke rumahnya. Jalannya jauh bang Rasulullah. Waduh pokoknya sampai juga ke rumah si fulan. Nah setelah sampai di fulan dia berkunjung. Oh ini rumahnya saking jauhnya ya Allah. Tapi begitu sampai di rumah kata istrinya, ya Rasulullah saya sedih suami saya meninggal. Kenapa? Saya khawatir dia su'ul khotimah. Loh kok su'ul khotimah, ini orang soleh kok. Rasulullah ketika dia mau meninggal saya talkinkan la ilaha illallah. Dia nggak mau mengucap la ilaha illallah. Jadi talkinkan sama istrinya la ilaha illallah, nggak mau. Talkin pertama la ilaha, dia bilang apa? Kurang baru. Talkinkan lagi la ilaha illallah, dia bilang apa? Kurang banyak. Talkinkan lagi la ilaha illallah, dia bilang apa? Kurang jauh. Aneh. Ditalkinkan kok ngomongnya ngaco gitu loh. Enggak bilang la ilaha illallah. Dia khawatir su'ul khotimah. Kata Rasulullah tidak, dia husnul khotimah. Kita apa? Dinampakkanlah yang gaib. Sama. Jadi apa dia bilang begitu? Ketika dia mau mati, kenapa dia bilang la ilaha illallah tadi enggak dia jawab? Karena dinampakkan yang gaib sama orang mau mati ini. Ketika dia bilang kurang baru apa? Jadi rupanya pada suatu saat dia ke masjid, dia kan pakai baju dua. Ada orang kedinginan. Ya, kedinginan dikasih bajunya, tapi dikasih baju yang di luar. Dia bajunya dua, baju di luar, baju dalam baru, baju di luarnya itu agak jelek. Dikasihnya baju yang agak jelek, yang baju luarnya. Dia bilang kurang baru apa? Dinampakkan pahala kalau dia ngasih baju yang baru. Pahalanya lebih banyak. Saya bilang kurang baru, dia bilang. Kenapa? Waktu dia diminta itu, dia sedekah itu dia kasih yang lebih lama. Kalau dia kasih baru, pahalanya lebih. Begitu juga ada orang dia sambil jalan kan dia bawa bekal tuh. Roti, ada orang kelaparan, dia bagi dua. Dinampakkan pahala kalau dia kasih lebih banyak. Kurang banyak, dia bilang. Jadi ternyata ngasih separuh aja, kita pikirkan udah bagus kan, ternyata ngasih separuh aja masih kurang. Lebih banyak lagi kalau dikasih, dia bilang kurang banyak. Yang terakhir dia bilang kurang aja. Rupanya ketika dia mau meninggal itu, dinampakkanlah pahala langkah dia ke masjid itu, dinampakkan sama Allah. Dia bilang, oh kurang jauh. Dia pikir kalau bagus rumahnya lebih jauh dari yang sekarang. Sekarang itu paling jauh, saking pahalanya. Jadi kalau kita ini, kalau kita sedang diuji, dinampakkan pahalanya, mungkin kita bilang, yang ini kurang ya Allah, kasih yang lebih berat lagi kalau bisa. Kalau seandainya, ini aja udah babak belur terasa ya. Makanya prasangka baik. Jadi sekarang prasangka baik. Apa yang diberikan sekarang yang terbaik. Insya makin berat, makin tinggi pahalanya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua lulus ujian, dan diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.